Pernahkah kamu merasakan sesuatu yang berbeda tumbuh di dalam dirimu? Bukan perubahan yang bisa dilihat dengan mata biasa, tapi perubahan halus yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang mulai terbangun. Rasanya seperti tidak lagi cocok dengan kehidupan yang biasa-biasa saja. Seperti ada yang berbisik bahwa kamu tidak dilahirkan untuk hidup dalam keterbatasan. Kamu mulai merasa bahwa kamu diciptakan untuk menjadi saluran keberkahan, bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk dunia. Ini bukan ilusi atau sekadar motivasi kosong. Ini adalah panggilan. Panggilan dari semesta yang selama ini menunggumu untuk sadar, untuk membuka diri, dan bersedia menyingkap jalan besar yang tertutup oleh keyakinan dan pola pikir lama. Jalan kekayaan bukan datang dengan instan. Ia muncul sebagai hasil dari kesadaran yang terus tumbuh. Kesadaran bahwa rezeki bukan hanya soal angka, tapi juga tentang energi, niat, dan kesiapan batin. Jika kamu sedang menyaksikan atau mendengarkan ini, percayalah, ini bukan sekadar algoritma. Ini adalah panduan spiritual yang mengantarkanmu pada sesuatu yang lebih besar. Tidak semua orang dipanggil untuk mendengar pesan ini. Hanya mereka yang jiwanya mulai terjaga, yang pernah bertanya dalam sunyi, dan yang mulai menyadari bahwa mereka tidak diciptakan untuk hidup kecil. Jika kamu merasakan getaran dari setiap kata, artinya jiwamu sedang dipersiapkan. Dan sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup. Dan tuliskan di kolom komentar sekarang juga, saya siap menarik kekayaan. Karena ketika kamu menyatakan dengan kesadaran, semesta mulai bergerak lebih cepat untuk menyelaraskan hidupmu dengan keberlimpahan yang telah disiapkan. Ini bukan tentang uang semata, ini tentang takdirmu. Takdir yang jauh lebih besar dari apa yang pernah kamu pikirkan. Bab pertama dari perjalanan ini adalah memahami tanda-tanda bahwa jalan kekayaanmu sedang terbuka. Tanda ini tidak selalu datang dengan gemuruh atau kejutan besar. Ia sering datang dalam bentuk yang sangat sederhana, perubahan pola pikir. Kamu mulai melihat uang bukan sekadar alat tukar, tapi sebagai energi yang memiliki frekuensi. Kamu mulai sadar bahwa uang bisa dipanggil, dikelola, dan diarahkan dengan kesadaran yang tepat. Perlahan kamu juga meninggalkan kebiasaan kecil yang dulunya terasa menyenangkan, tapi sekarang tampak tidak sejalan dengan arah jiwamu. Ini bukan hanya soal kedewasaan, ini adalah bukti bahwa frekuensimu sedang naik. Dan saat frekuensi naik, pintu-pintu besar pun mulai terbuka. Kamu mulai berpikir lebih panjang, lebih strategis, dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Ini adalah tanda-tanda awal bahwa semesta sedang membuka ruang besar untukmu. Tanda berikutnya adalah pergeseran dalam lingkungan sosialmu. Kamu mungkin mulai merasa tidak nyaman berada dalam keramaian yang dulunya kamu nikmati. Lingkaran pertemanan yang dulu terasa hangat, kini terasa asing. Bukan karena kamu merasa lebih baik, tetapi karena frekuensimu telah berubah. Jiwa yang sedang bertumbuh tidak bisa lagi diam dalam ruang yang tidak mendukung pertumbuhan. Ini bukan tentang memutuskan hubungan, tapi tentang menyadari bahwa ada perjalanan baru yang menuntut ruang baru. Semesta sedang menyusun ulang hidupmu. Ia menyingkirkan hal-hal yang tidak lagi sejalan, agar ruangmu cukup untuk menerima keberkahan besar yang akan datang. Kamu akan mulai tertarik pada hal-hal yang bermakna, pada percakapan yang dalam, dan pada hubungan yang membangun. Semakin kamu mengikuti intuisi ini, semakin cepat pula jalan kekayaanmu terbuka. Dalam transisi ini, seringkali muncul ujian kecil yang datang berurutan. Rencana yang sudah disusun rapi tiba-tiba berubah arah. Peluang yang menjanjikan justru tertunda. Tapi anehnya, kamu tidak merasa marah atau kecewa. Ada ketenangan dalam dirimu yang tidak bisa dijelaskan. Seolah jiwamu sudah tahu bahwa semua ini sedang diarahkan pada sesuatu yang lebih besar. Ketika kamu mulai merasakan ketenangan di tengah ketidakpastian, itu adalah bukti bahwa kamu tidak lagi digerakkan oleh ketakutan, tapi oleh keyakinan. Dan keyakinan adalah kekuatan besar yang menarik kekayaan sejati. Kekayaan datang bukan kepada mereka yang tergesa, tapi kepada mereka yang mampu percaya. Ujian ini bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk menguatkan fondasimu. Semakin kuat fondasimu, semakin besar limpahan yang siap kamu terima. Kamu mulai menjadi lebih peka terhadap hal-hal kecil yang sebelumnya kamu anggap sepele.
Angka-angka mulai memiliki makna, simbol-simbol mulai menyampaikan pesan, dan mimpi-mimpi terasa lebih nyata dari biasanya. Kamu juga mulai mendengar intuisi lebih jelas, seperti ada suara dalam dirimu yang membimbing, memberi petunjuk tanpa kata-kata. Inilah bahasa semesta. Semesta berbicara bukan dengan logika, tapi dengan vibrasi. Ketika kata-kata tak lagi cukup, semesta akan berbicara melalui perasaan, peristiwa, dan isyarat batin. Ini bukan kebetulan. Ini adalah cara semesta memastikan bahwa kamu benar-benar terjaga. Ketika kamu mampu membaca pesan-pesan ini, kamu tidak hanya menjadi lebih bijak, tapi juga lebih selaras dengan aliran kekayaan yang sedang mendekat. Kamu mulai mengerti bahwa semuanya saling terhubung dan tidak ada yang sia-sia. Ada satu perubahan besar yang menjadi titik balik dalam hidup seseorang. Ketika niat untuk menjadi kaya tidak lagi lahir dari luka, tapi dari cinta. Kamu mulai menyadari bahwa keinginan untuk memiliki bukan karena ingin membuktikan sesuatu, tapi karena ingin memberi lebih banyak. Kamu tidak lagi ingin kaya agar terlihat hebat, tapi agar bisa menjadi manfaat. Inilah momen penting yang mengubah segalanya. Ketika hatimu dipenuhi oleh rasa cukup, kekayaan mulai datang dengan cara yang lebih alami. Kamu menjadi magnet bagi rezeki, bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu selaras dengannya. Semesta hanya memberi pada mereka yang siap menjadi saluran, bukan hanya penampung. Dan kamu mulai menjadi saluran itu, bersih, jernih, dan penuh cinta. Energi inilah yang membuat kekayaan tidak hanya datang, tapi menetap dalam hidupmu. Bab kedua dari perjalanan ini adalah tentang energi spiritual yang membuka pintu kekayaan. Banyak orang mengejar kekayaan dari luar, dari kerja keras, strategi, dan koneksi. Tapi mereka lupa bahwa kunci sebenarnya ada di dalam. Kekayaan sejati tidak bermula dari usaha luar, tapi dari kejernihan batin. Ketika batinmu jernih, segala usaha menjadi lebih ringan. Kamu akan tahu apa yang harus dilakukan, kapan harus berhenti, dan kapan harus melangkah. Energi spiritual bukan sesuatu yang mistik. Ia adalah frekuensi yang menghubungkanmu dengan sumber rezeki yang tak terbatas. Ketika kamu menyelaraskan dirimu dengan frekuensi ini, semua pintu yang sebelumnya tertutup mulai terbuka. Energi spiritual adalah fondasi dari segala kemudahan. Tanpa ini, semua usaha terasa berat. Dengan ini, bahkan hal kecil bisa membawa hasil besar. Salah satu energi spiritual terkuat yang bisa membuka pintu kekayaan adalah rasa syukur. Syukur bukan sekadar ucapan terima kasih. Syukur adalah kesadaran penuh bahwa apapun yang terjadi, semuanya membawa pelajaran dan berkah. Ketika kamu bersyukur dalam keadaan sulit, kamu sedang membuka jalan baru yang lebih lapang. Ketika kamu bersyukur atas yang kecil, kamu sedang memanggil yang besar. Semesta merespons vibrasi hati, bukan kata-kata. Dan syukur adalah vibrasi tertinggi dalam hidup manusia. Ia membawa ketenangan, kejernihan, dan keyakinan. Ketika hati dipenuhi syukur, pikiran menjadi jernih. Dan dalam kejernihan itu, muncul inspirasi, muncul ide, muncul peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Inilah sebabnya mengapa orang yang bersyukur selalu tampak lebih ringan dan bahagia. Mereka tidak hanya menarik kekayaan, tapi juga membawa ketenangan dalam setiap langkahnya. Energi spiritual juga menciptakan ketenangan dalam diri. Dan dari ketenangan inilah muncul kekuatan yang sangat besar. Banyak orang merasa mereka harus terus bergerak cepat, mengejar target, dan tidak boleh berhenti. Tapi sesungguhnya, kekuatan sejati justru muncul saat kamu mampu diam dalam kesadaran. Ketika kamu duduk dalam sunyi dan mendengarkan suara hatimu sendiri, kamu akan tahu arah yang benar. Kamu tidak perlu ragu atau takut, karena dalam ketenangan, kamu terhubung dengan sumber yang maha tahu. Ketika batinmu tenang, kamu akan lebih mudah membedakan mana yang datang dari egomu dan mana yang merupakan bisikan dari jiwamu. Dan jika kamu mengikuti bisikan jiwa, jalan yang kamu tempuh akan terasa lebih ringan. Kekayaan pun akan datang tanpa kamu harus mengorbankan jiwamu. Inilah rahasia besar yang sering terlupakan. Kekayaan sejati tidak datang dari luar, tapi dari dalam yang terjaga dan bersatu dengan semesta. Saat kamu sudah memasuki tahap kesadaran spiritual ini,
Kamu mulai memahami bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling selaras. Hidup bukan perlombaan, tapi perjalanan penyelarasan. Ketika frekuensimu sudah selaras dengan keberlimpahan, maka tanpa kamu kejar, rezeki akan datang sendiri. Kamu akan berada di tempat yang tepat, bertemu orang yang tepat, dan menerima kesempatan yang tepat. Semuanya terjadi karena semesta telah mengenali kesiapanmu. Dan penyelarasan ini hanya mungkin terjadi jika kamu mau membuka hati, menerima setiap peristiwa dengan ikhlas, dan melihat semuanya sebagai proses, bukan hukuman. Semesta tidak pernah ingin menyulitkanmu. Ia hanya ingin kamu cukup kuat untuk menerima karunia besar. Karena karunia tanpa kesiapan akan terasa seperti beban. Tapi jika kamu siap secara spiritual, maka karunia itu akan menjadi berkah yang membahagiakan, bukan yang menakutkan. Salah satu cara untuk menjaga penyelarasan ini adalah dengan terus membersihkan pikiran dari hal-hal negatif. Iri, dengki, marah, kecewa, semua itu adalah racun energi yang membuat frekuensimu turun. Dan saat frekuensimu turun, pintu-pintu rezeki akan ikut tertutup. Maka penting untuk menjaga hati dan pikiran tetap bersih. Maafkan orang lain, lepaskan luka lama, dan fokus pada hal-hal baik dalam hidupmu. Ingat, rezeki datang bukan hanya karena kerja keras, tapi juga karena kelapangan hati. Orang yang hatinya lapang akan selalu diberi ruang oleh semesta untuk menerima lebih. Dan pembersihan ini adalah proses seumur hidup. Setiap hari kita perlu menyadari apa yang kita rasakan dan memilih untuk tetap berada dalam frekuensi cinta, bukan takut. Karena saat kita berada dalam energi cinta, hidup menjadi lebih damai dan kekayaan datang dengan cara yang paling mengejutkan. Langkah selanjutnya adalah menyadari kekuatan niat. Niat adalah benih dari semua kenyataan. Apapun yang kamu niatkan dengan sungguh-sungguh akan mulai terbentuk di alam energi, bahkan sebelum kamu melihat hasilnya di dunia nyata. Maka pastikan niatmu murni. Jangan hanya niat untuk kaya agar terlihat hebat, tapi niatlah untuk kaya agar bisa memberi manfaat. Niat yang murni akan mempercepat datangnya rezeki. Semesta sangat cepat merespons niat yang selaras dengan kebaikan. Dan ketika kamu meniatkan sesuatu yang besar, jangan takut. Percayalah bahwa semesta akan mendukungmu sepenuhnya. Bahkan hal-hal yang tampak mustahil sekalipun bisa terjadi jika kamu benar-benar yakin dan melangkah dengan penuh keyakinan. Jadi periksa niatmu hari ini. Apa yang sebenarnya ingin kamu capai? Dan untuk siapa kamu ingin menjadi kaya? Jika jawabannya berasal dari cinta dan kebaikan, maka kamu sedang menanam benih kekayaan sejati. Setelah niat, kamu perlu mulai menciptakan rutinitas energi. Rutinitas ini adalah kebiasaan harian yang menjaga agar frekuensimu tetap tinggi. Bisa berupa meditasi pagi, menulis rasa syukur, membaca afirmasi positif, atau sekadar duduk tenang sambil menghubungkan diri dengan semesta. Ini bukan hal mewah, tapi kebutuhan dasar bagi jiwa yang ingin bertumbuh. Seperti tubuh yang butuh makan, jiwa juga butuh asupan energi positif. Jika kamu mulai hari dengan energi yang tepat, maka sepanjang hari kamu akan menarik pengalaman yang juga selaras. Kebiasaan kecil ini, jika dilakukan dengan konsisten, akan membangun medan energi yang kuat di sekelilingmu. Dan medan energi ini akan menarik rezeki, peluang, dan keajaiban. Jadi jangan remehkan rutinitas harianmu. Jadikan ia sebagai momen sakral antara dirimu dan sumber kehidupan. Dari sinilah semua pintu akan terbuka satu persatu. Hal berikutnya yang perlu kamu tanam dalam kesadaran adalah kepercayaan penuh kepada proses. Banyak orang menyerah di tengah jalan karena merasa hasil belum terlihat. Padahal dalam dimensi energi, hasil itu sedang dalam perjalanan. Ia sedang dikumpulkan, disusun, dan dipersiapkan. Kamu hanya perlu percaya dan tetap melangkah. Percaya bukan berarti pasif. Percaya berarti kamu tetap bertindak sambil menyerahkan hasil akhir pada semesta. Tidak ada yang sia-sia dari tindakan yang selaras dengan niat baik. Bahkan langkah terkecil pun membawa dampak besar jika dilakukan dengan keyakinan. Jadi, saat kamu merasa ragu atau lelah, ingat bahwa proses inilah yang sedang menguatkan wadahmu. Semakin kuat wadahmu, semakin besar rezeki yang bisa kamu tampung. Jangan tergesa, jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain.
Percaya saja bahwa jalanmu unik dan apa yang disiapkan untukmu tidak akan pernah tertukar. Kamu juga akan mulai melihat tanda-tanda bahwa semesta sedang bekerja untukmu. Tiba-tiba kamu dipertemukan dengan orang yang membantumu, muncul ide baru yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan, atau kamu menemukan buku, video, atau pesan yang tepat saat kamu membutuhkannya. Ini semua adalah bukti bahwa kamu tidak sendiri. Energi semesta selalu hadir untuk mereka yang sadar. Yang perlu kamu lakukan adalah membuka mata dan hatimu dan mulai membaca setiap tanda sebagai pesan yang membimbing. Jangan abaikan hal kecil. Bisa jadi dari hal kecil itulah jalan besar terbuka. Ketika kamu mulai mempercayai proses ini, hidupmu berubah. Kamu tidak lagi merasa terombang-ambing. Kamu tahu bahwa semuanya memiliki tujuan, dan kamu tidak perlu tahu semuanya sekarang. Cukup tahu bahwa kamu sedang dipandu, dan selama kamu percaya dan mengikuti bimbingan itu, kamu akan sampai di tujuanmu. Kita juga perlu menyadari bahwa setiap orang memiliki waktu dan jalannya sendiri. Jangan merasa tertinggal hanya karena orang lain terlihat lebih dulu berhasil. Rezeki itu tidak pernah salah alamat, yang penting adalah kesiapanmu. Semakin kamu memaksakan sesuatu sebelum waktunya, semakin besar tekanan yang kamu rasakan. Tapi jika kamu tenang dan percaya, maka waktunya akan datang dengan sempurna. Ada alasan mengapa kamu belum sampai di tempat yang kamu inginkan. Mungkin karena semesta sedang membentukmu terlebih dahulu. Karena kekayaan sejati tidak hanya membutuhkan kemampuan menerima, tapi juga kemampuan menjaga. Dan hanya jiwa yang matang yang bisa menjaga kekayaan dengan bijak. Jadi jangan iri pada perjalanan orang lain. Fokus pada perjalananmu sendiri. Rawat benih yang kamu tanam hari ini, karena saat waktunya tiba, hasilnya akan jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Pada akhirnya, semua ini bukan tentang bagaimana cara menjadi kaya, tapi tentang bagaimana menjadi pribadi yang siap menerima dan menjaga kekayaan. Menjadi saluran, bukan sekadar penampung, karena kekayaan sejati adalah tentang memberi manfaat. Dan manfaat hanya bisa diberikan oleh jiwa yang penuh. Maka isi jiwamu dengan cinta, keikhlasan, dan ketulusan. Hapus luka lama, lepaskan rasa bersalah, dan izinkan dirimu tumbuh. Jangan takut pada perubahan. Perubahan adalah tanda bahwa kamu sedang disiapkan untuk hal besar. Semakin kamu siap menerima, semakin cepat kekayaan itu datang padamu. Percayalah, kamu tidak sedang berjalan sendirian. Kamu sedang dibimbing oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari dirimu sendiri. Dan jika kamu tetap berada dalam kesadaran ini, maka apapun yang kamu impikan akan segera menjadi kenyataan. Langkahmu akan penuh makna, dan hidupmu akan dipenuhi keberlimpahan. Jalanmu menjadi miliarder bukanlah mimpi kosong. Itu adalah panggilan dari takdirmu. Tapi ingat, ini bukan tentang uang semata. Ini tentang menjadi versi terbaik dari dirimu dan membawa cahaya bagi dunia. Kamu tidak sedang dipersiapkan untuk menjadi kaya demi diri sendiri, tapi untuk menjadi pemancar keberlimpahan bagi sesama. Rezeki sejati datang ketika kamu tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga bagaimana kamu bisa menjadi manfaat. Maka kuatkan hatimu, percayai prosesnya, dan teruslah melangkah. Jangan berhenti di tengah jalan hanya karena kamu belum melihat hasil. Tanamkan keyakinan, bangun energi positif setiap hari, dan terus sambungkan dirimu dengan sumber keberlimpahan. Jalanmu sedang dibuka, semesta sedang menyusun segalanya untukmu. Dan kamu akan sampai di tujuan itu, tepat pada waktunya. Karena saat jiwa siap, semesta tidak pernah menunda. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kesadaran ini sampai akhir. Jika kamu merasakan getaran dari setiap kata, itu tandanya jiwamu sedang terhubung. Jangan biarkan pesan ini berlalu begitu saja. Tulis di komentar, saya siap menerima kekayaan dan keberlimpahan hidup saya. Dan pastikan kamu subscribe channel ARS Pandangan Hidup sekarang juga. Karena disinilah kamu akan terus menemukan pesan-pesan yang membangkitkan kesadaran dan membuka pintu rezeki. Hidupmu terlalu berharga untuk dijalani secara biasa-biasa saja. Kamu diciptakan untuk menjadi luar biasa, untuk menjadi cahaya, dan untuk menjadi saluran keberlimpahan. Ingat, ini baru permulaan. Masih banyak bab berikutnya yang akan membimbingmu lebih dalam. Jadi tetaplah bersama kami dan terus buka hatimu untuk pertumbuhan.
Semesta sedang menantimu, dan waktunya adalah sekarang. Terima kasih dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya.